baptisan itu kan tidak menyelamatkan. Kalau begitu, masih pentingkah dibaptis? Mungkin Anda pernah mendengar kalimat seperti ini, atau bahkan bertanya di dalam hati, kalau keselamatan hanya oleh iman, untuk apa repot-repot dibaptis? Dan kalau baptisan cuma sekedar simbol, bukankah caranya tidak terlalu penting? Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar logis, bahkan alkitabiah sekilas. Namun pada episode kali ini kita akan melihat bahwa Alkitab memandang baptisan jauh lebih dalam daripada sekedar simbol yang kosong. Baptisan memang tidak menyelamatkan, tetapi Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa baptisan itu sangat penting. Mengapa? Apa makna teologis baptisan? Dan mengapa cara atau metode baptisan juga bukan hal yang sepele? Mari kita gali bersama. Baptisan tidak menyelamatkan, tapi apa artinya? Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Efesus 2 ayat 8-9 dengan jelas mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi benar, baptisan tidak menyelamatkan seseorang. Tetapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah karena baptisan tidak menyelamatkan, maka baptisan tidak penting? Mari kita bandingkan. Berdoa tidak menyelamatkan, tapi apakah doa tidak penting? Mengaku iman tidak menyelamatkan, tetapi apakah pengakuan iman itu penting? Mengasihi sesama tidak menyelamatkan, tapi apakah kasih boleh diabaikan? Keselamatan adalah akar, tetapi ketaatan adalah buahnya. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Baptisan bukan syarat untuk diterima Allah, tetapi baptisan adalah respon iman terhadap kasih karunia Allah. Jika baptisan hanya simbol, apakah simbol itu tidak penting? Benar, baptisan adalah simbol, tetapi Alkitab tidak pernah menyebutnya sebagai simbol yang kosong. Roma 6 ayat 3-4 mengatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian." Mari perhatikan kata-kata ini, bahwa kita turut mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini bukan simbol yang dangkal. Ini adalah simbol yang menggenapi sebuah realitas rohani. Nah, dalam Alkitab, simbol selalu penting. Pelangi adalah simbol perjanjian Allah dengan Nuh. Roti dan anggur adalah simbol tubuh dan darah Kristus. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah. Jika simbol tidak penting, maka seluruh sistem ibadah Alkitab itu runtuh. Masalahnya bukan apakah baptisan itu hanya simbol, tetapi simbol apa yang sedang digenapi oleh baptisan itu. Pertanyaan selanjutnya tentang metode. Jika metodenya berbeda, apakah makna simbolnya masih utuh? Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang sering dihindari. Apakah cara atau metode baptisan itu penting? Saudaraku, Roma 6 tidak berkata kita diperciki bersama Kristus atau kita diteteskan bersama Kristus. Alkitab berkata kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Kubur itu tidak simbolis setengah-setengah. Kubur berarti masuk sepenuhnya lalu keluar sepenuhnya.
Demikianlah kata baptizo dalam bahasa Yunani berarti mencelupkan, membenamkan, dan menenggelamkan. Yesus sendiri dibaptis di Sungai Yordan, dan Alkitab mencatat sesudah Yesus dibaptis, ia segera keluar dari air, Matius 3:16. Jadi, jika baptisan melambangkan kematian, penguburan, dan kebangkitan, maka baptisan selam bukan tradisi tetapi logika teologis. Ini bukan soal gaya, tetapi soal kesetiaan pada makna Alkitabiah. Mari kita lihat argumentasi Alkitabiah mengapa baptisan itu penting. Yang pertama, baptisan adalah perintah Kristus. Matius 28 ayat 19 mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka." Yesus tidak berkata jika mau. Tidak, ini bukan opsional bagi murid Yesus. Yang kedua, baptisan adalah respons iman dari orang percaya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 mengatakan, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis." Jadi urutannya jelas. Yang pertama percaya, yang kedua bertobat, yang ketiga kemudian dibaptis. Yang ketiga, baptisan itu adalah kesaksian kepada publik. Baptisan berkata kepada dunia, "Mulai hari ini, aku tidak lagi hidup untuk diriku sendiri. Aku telah mati bersama Kristus dan aku hidup bagi Dia." Yang keempat, baptisan menandai awal hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, "Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Baptisan bukan akhir perjalanan iman, tetapi awal hidup yang baru di dalam Kristus. Saudaraku, baptisan tidak menyelamatkan kita. Yesuslah yang menyelamatkan. Tetapi baptisan adalah cara kita berkata, "Tuhan, aku menerima apa yang Engkau telah lakukan bagiku." Baptisan bukan tentang air, tetapi ini tentang kematian manusia lama. Ini adalah tentang identitas, bukan sekedar ritual. Ini adalah identitas baru kita di dalam Kristus. Ketika seseorang berkata, "Aku percaya Yesus, tetapi aku tidak mau dibaptis," maka pertanyaannya, ini bukan soal doktrin, tetapi soal ketaatan dan penyerahan diri. Kristus tidak hanya mati untuk menyelamatkan kita, tetapi Dia juga memanggil kita untuk hidup sebagai ciptaan baru. Dan baptisan adalah langkah iman yang berkata, "Aku bukan milikku lagi, tetapi aku adalah milik Kristus." Kiranya kita tidak meremehkan apa yang Kristus perintahkan dan tidak memisahkan iman dari ketaatan. Karena iman yang sejati selalu berjalan bersama penyerahan diri yang nyata kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika Anda merasa diberkati, mari bagikan video ini kepada orang-orang terkasih dan kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya. Tetap di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.